Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Radikata dari kelas 2C NPM 2213020258. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan buatan pertemuan ke-13 jaringan syaraf tiruan. Pengantar jaringan syaraf tiruan. Salah satu metode machine learning yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis di otak manusia, merupakan jaringan dari unit pemroses kecil yang saling terhubung yang dimodelkan berdasar sistem saraf manusia. Konsep JST bermula pada artikel dari Wolfgang McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943, yaitu mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak manusia. Berikut adalah gambar representasi untuk jaringan syaraf. Kemudian istilah dalam JST, neuron. Neuron adalah unit dasar dalam sistem yang meniru fungsi neuron biologis. Untuk fungsinya menerima sinyal dari neuron lain atau dari input, memprosesnya, dan mengirimkan output ke neuron lain. Kemudian untuk input. Input yaitu data yang diberikan ke jaringan syaraf tiruan. Fungsinya menyediakan informasi yang akan diproses oleh jaringan untuk menghasilkan output. Kemudian weight. Weight atau bisa disebut juga bobot, yaitu koefisien yang mengalihkan nilai input dalam jaringan. Fungsinya menentukan seberapa kuat pengaruh suatu input terhadap output neuron berikutnya. Bobot ini disesuaikan selama proses training untuk meminimalkan kesalahan output. Kemudian output. Output sendiri adalah hasil akhir yang dihasilkan oleh jaringan setelah memproses input melalui beberapa lapisan. Fungsinya menyediakan hasil atau prediksi berdasarkan input yang diberikan. Kemudian ada lapisan input atau bisa disebut juga input layer. Input layer yaitu lapisan pertama dalam JST yang menerima data input. Fungsinya menyebarkan input ke neuron-neuron di lapisan tersembunyi. Kemudian lapisan tersembunyi ataupun hidden layer. Hidden layer adalah lapisan-lapisan di antara lapisan input dan lapisan output. Fungsinya memproses dan mengekstraksi fitur dari data input melalui transformasi nonlinear. Jumlah dan ukuran lapisan tersembunyi bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas jaringan dan masalah yang dihadapi. Yang terakhir adalah lapisan output, disebut juga output layer. Lapisan terakhir dalam JST yang menghasilkan output akhir. Fungsinya mengubah informasi yang diproses oleh lapisan tersembunyi menjadi format yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ataupun prediksi. Untuk slide selanjutnya yaitu JST versus pemrograman konvensional. JST. Untuk kelebihan dari JST fleksibel dan adaptif. JST mampu belajar dari data baru dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mampu memecahkan masalah kompleks. JST dapat menangani masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dengan baik. Untuk kekurangannya, JST membutuhkan banyak data untuk pelatihan. JST membutuhkan data yang cukup banyak untuk belajar dan menghasilkan prediksi yang akurat. Komputasi yang intensif. Pelatihan model JST bisa memakan waktu dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Dan untuk kelebihan dari pemrograman konvensional, lebih mudah dimengerti dan dipelihara. Kode konvensional mudah dibaca dan dipahami oleh programmer. Hal ini memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Kemudian lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu. Program konvensional bisa sangat efisien untuk tugas-tugas tertentu, seperti operasi aritmatika atau manipulasi data. Dan untuk kekurangan dari program konvensional yaitu kurang fleksibel.
Program konvensional bisa menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan data atau situasi, dan sulit untuk memecahkan masalah kompleks. Program konvensional bisa sulit untuk dikembangkan untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Berikutnya adalah aplikasi JST. Rekognisi gambar dan objek. JST digunakan untuk mengenali objek dan wajah dalam gambar dan video. Ini diterapkan pada fitur keamanan seperti pengenalan wajah di smartphone, identifikasi objek dalam foto medis, dan pengawasan video. Berikutnya analisa sentimen dan prediksi pasar. JST dapat menganalisis teks dan media sosial untuk memahami sentimen publik terhadap suatu merek, produk, atau topik tertentu. Selain itu, JST bisa digunakan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Kemudian rekomendasi sistem. JST digunakan untuk merekomendasikan produk, film, musik, atau konten lainnya kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka sebelumnya dan perilaku pengguna lain yang serupa. Ini umum digunakan pada platform e-commerce dan layanan streaming. Kemudian penerjemahan bahasa. JST digunakan untuk mengembangkan mesin penerjemahan yang semakin akurat dan mampu menerjemahkan bahasa secara natural. Bidang kesehatan. JST digunakan untuk menganalisis data medis untuk membantu diagnosis penyakit, memprediksi risiko kesehatan, dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Kemudian robotika dan kendaraan otonom. JST digunakan untuk melatih robot dan kendaraan otonom agar bisa mengenali lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan bergerak secara mandiri. Deteksi penipuan. JST juga digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berindikasi penipuan finansial atau penyalahgunaan kartu kredit. Untuk slide selanjutnya adalah contoh kasus. Terdapat 3 contoh studi kasus, yaitu studi kasus rekrutmen pegawai, studi kasus klasifikasi penyakit, studi kasus pengenalan angka. Untuk studi kasus rekrutmen pegawai terdapat 3 komponen, yaitu input, hidden layer, dan output. Di dalam input itu terdapat X1, X2, X3, X4, X1 sebagai IPK, X2 sebagai wawancara, X3 sebagai psikotes, X4 sebagai pengalaman. Dan untuk hidden layer-nya yaitu Z1, Z2, Z3, sampai dengan Zn. Untuk outputnya sendiri yaitu Y1. Jadi jika nanti misal hasil akhir dari Y1 adalah 1, maka akan diterima, dan jika hasil akhirnya 0, maka akan ditolak. Kemudian untuk studi kasus klasifikasi penyakit. Untuk gejala 1 sebagai X1, gejala 2 sebagai X2, gejala 3 sebagai X3, sampai dengan gejala M atau dengan XM. Dan untuk hidden layer-nya ada Z1, Z2, Z3, sampai dengan Zn. Dan outputnya ada Y1, Y2, Y3, sampai dengan YK. Yaitu jika ini misal hasilnya Y1 sama dengan 1, maka penyakit A, dan seterusnya. Kurang lebih sama klasifikasi penyakit untuk studi kasus pengenalan angka. Kemudian untuk slide selanjutnya, model matematika. Model matematis dari JST memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Neuron tempat terjadinya pemrosesan informasi. Sinyal akan dikirimkan antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai aslinya. Terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenakan pada jumlah semua inputnya untuk menentukan output. Suatu model JST dipengaruhi oleh satu arsitektur jaringan, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan di antara neuron. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran yang digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi, yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi nonlinear. Untuk slide selanjutnya ada arsitektur JST. Terdapat dua jenis, yaitu single layer dan multi layer.
Di dalam single layer terdapat JST Adeline, Hopfield, dan Perceptron. Kemudian di dalam multilayer sendiri ada Madeline, Backpropagation, dan Neocognitron. Kemudian untuk struktur dari single layer tersendiri terdapat nilai input, kemudian input layer sebagai X1, X2, X3, dan matriks bobot W11, W12, W21, W22, W31, dan W32. Kemudian output layernya sebagai Y1, Y2, dan nilai output. Untuk multilayer, strukturnya terdapat nilai input X1, X2, X3 sebagai input layer, kemudian matriks bobot ke-1, yaitu ada W11, W12, W21, W22, W31, W32, dan Z1, Z2 sebagai hidden layer, W1, W2 sebagai matriks bobot kedua, Y sebagai output layer, dan terdapat nilai outputnya. Arsitektur single layer Perceptron hanya terdiri dari input layer dan output layer, seperti diilustrasikan di gambar sebelah kanan atas ini. Itu hanya terdapat input layer X1, X2, X sampai dengan Xn, dan output layer sebagai Y. Unit pemrosesan informasi pada ANN sebagai berikut. 1. Settling berupa neuron dan bobot W. Fungsi penambah penggabung linear untuk menghitung jumlah perkalian bobot terhadap input X. Fungsi aktivasi A. Multilayer. Terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, output layer. Hubungan antar neuron pada ANN merupakan fully connected network atau bisa disebut dengan FCN. Jumlah hidden layer sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Jumlah neuron pada hidden layer umumnya lebih banyak daripada jumlah neuron di output layer. Untuk kemudian yaitu fungsi aktivasi. Terdapat 3 yaitu sigmoid function, softmax function, dan ReLU function. Untuk perbedaan antara ketiganya yaitu sigmoid function adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan output dalam rentang 0 hingga 1. Softmax function adalah fungsi aktivasi yang digunakan untuk mengkonversi sekumpulan nilai menjadi distribusi probabilitas. Untuk ReLU function adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan output sebesar input jika inputnya positif dan 0 jika inputnya negatif. Di sini juga terdapat rumusnya untuk sigmoid function, softmax function, juga ReLU function. Berikut adalah contoh perhitungan untuk fungsi aktivasi sigmoid. Di sini terdapat nilai X1, W1, X2, dan W2, dan hasil akhir Y1. Untuk nilai X1, 1, dan W1, 2, kemudian kita kalikan, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, dan nilai X2-nya min 1, nilai W2-nya min 1, kita kalikan min 1 kali min 1 sama dengan 1, kemudian kita jumlahkan menghasilkan 2 per 1 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Y1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min X. Jadi 1 per 1 plus E pangkat min 3. 3-nya dihasilkan dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi. 3 dan menghasilkan 0,953. Kemudian dimasukkan ke dalam Y1 sebagai nilai akhir. Berikut adalah contoh lain untuk perhitungannya. Di sini kita mencoba untuk mencari nilai dari Z1, Z2, dan Y1. Kita coba untuk menghitung nilai dari Z1. Untuk mencari nilai dari Z1, kita perlu mengalihkan
nilai X dan nilai W sebagai berikut. Z1 sama dengan X1 kali W11. Nilai dari X1 adalah 0,5 dan nilai dari W11 adalah 2. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Kemudian Z1 sama dengan X2 kali W21. Nilai dari X2 adalah 0, min 0,1 dan nilai dari W21 adalah min 1. Sama dengan 0,1. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan nilai 1,1. Untuk mencari nilai Z, kita masukkan hasil dari yang telah kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus di sini, yaitu 1/1 plus E min 1,1, sehingga menghasilkan 0,75. Kemudian kita cantumkan di dalam hasil dari Z1. Untuk Z2 dan Y1 kurang lebih sama, tinggal kita masukkan nilainya saja. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi jaringan saraf tiruan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.